Baik, kita mulai bincang penguasaan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, program unggulan TU Humas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Bincang Pengawasan hadir kembali. Sebuah tayangan yang hadir setiap hari Selasa dan Jumat di YouTube channel kami, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, atau di search Itjen Kemenak. Bersama saya, Sofyan Ali, kali ini Bincang Pengawasan akan menghadirkan seorang narasumber dari kawasan Tangerang, Banten. Beliau adalah ketua dari STABN, atau Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Bapak Dr. Sapardi SAG M.Hum. Ya, benar ya Bapak ya? Terima kasih, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bapak. Adapun tema bincang pengawasan kali ini adalah mengenal lebih dekat sosok Bapak Dr. Sapardi SAG M.Hum dan mengenal lebih jauh profil Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Baik, saat ini sudah hadir Pak Sapardi, tapi sebelum itu jangan lupa untuk men-subscribe, like, juga komen. Silahkan nih Bapak Ibu semua pemirsa yang ada di rumah untuk bisa menyaksikan bincang pengawasan ini nanti melalui YouTube channel kami, dan jangan lupa untuk memberikan komentar. Nah, komentar ini bisa saja memberikan masukan untuk jadi topik atau narasumber siapa yang akan kami tampilkan untuk edisi-edisi berikutnya. Baik, langsung saja kita sapa Bapak Sapardi. Halo Bapak Sapardi, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Ali, Mas Sofyan Ali, Om Swastiastu, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah saya baik Bapak. Gimana kabar Bapak nih Pak? Ini saya balik bertanya nih Pak. Pun kita sehat, keluarga besar Sriwijaya juga sehat. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sivitas Akademika gimana nih Pak? Bagaimana Mas? Pak. Ya. Sivitas Akademika bagaimana nih Pak? Ya, kondisi saat ini semua aman-aman saja lah. Ya, pada posisi sehat-sehat teman-teman semuanya, dan apa yang kita lakukan tentu kita berusaha untuk selalu Pak Sapardi. Kita berbicara ini Pak terkait mengenal sosok Bapak nih Pak Sapardi. Mungkin bisa cerita sedikit nih Pak, profil Pak Sapardi ini seperti apa sih Pak? Ini banyak pemirsa di luar sana nih Pak yang penasaran sekali dengan profilnya Bapak nih Pak. Sekaligus nanti bisa menjelaskan STABN Sriwijaya ini seperti apa gitu. Dan ya, terima kasih. Bisa bercerita sedikit juga nih Pak. Tentu saya ingin memperkenalkan kepada pemirsa, tentu khususnya adalah semua saudara-saudaraku yang berbahagia di tanah air Indonesia melalui kegiatan YouTube channel di Inspektorat Jenderal. Perkenalkan, saya dulu dikasih nama Sapardi, Sapardi bulan Sapar, itu jadi ya. Jadi dilahirkan pada bulan Sapar tahun 1965 ya. Tentunya saya bergabung dengan Kementerian Agama itu tahun 1994 ya. 1994. Ya, jadi saat itu saya diterima sebagai staf pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha. Sebelumnya saya bekerja sebagai guru. Ya, memang mungkin gen keturunan ya dari bapak saya sebagai guru. Kemudian keluarga besar saya sebagai guru, saya juga menjadi guru, baru bergabung tahun 1994 di Direktorat Jenderal. Dalam perjalanan waktu, tentu ya sekarang ini saya ditugaskan oleh Pak Menteri menjadi ketua. Saya bertempat tinggal di Gria Sangyang Mas, ya, di Kota Tangerang. Ya, mudahnya di Jalan Uri 1 nomor 7. Ya. Tidak asing lagi lah ya. Istri saya juga sebagai seorang guru yang ditugaskan di Kementerian Agama juga, guru agama Buddha di sekolah dasar. Jadi memang jadi guru semuanya. Kemudian saya punya anak 3, punya cucu 2. Jadi sebenarnya sudah cukup tua ya.
Sudah punya cucu ya Pak ya? sudah punya cucu, Wah ini betul lah tapi ya. Pak Jadi, Pak Sapardi masih terlihat muda nih Pak. ya berusaha bagaimana kita untuk membuat kita happy ya Mas ya. Karena Iya. apapun juga kalau kita bisa happy menerima keadaan kenyataan, bersyukur lah. Yang tidak lupa harus kita bersyukur. Itu saya Oke. pikir kita menjadi tenang. Kemudian saya ditugaskan dulu oleh Pak Dirjen pernah menjadi kepala seksi di pendidikan dasar tahun 2007, kemudian kepala seksi pendidikan tinggi hingga tahun 2002. 2002 ya Pak. Tahun 2002 saya ditugaskan ke timur itu. Ke timur, di Ya, mana tuh ke Pak? Jogja, ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke. Dan ditugaskan menjadi pembimbing masyarakat Buddha sampai terjadinya gempa besar tahun 2006 itu ya. Oh sempat merasakan kalau begitu ya Pak? Sangat merasakan dan Sangat merasakan. saat itu kita pernah rapat juga langsung dengan Pak Menteri ya, karena apa yang terjadi ternyata saat gempa besar itu kurang lebih 6.000 orang di Jogja itu meninggal, dan itu luar biasa. Iya, Kita benar sekali, Pak. merasakan sesuatu yang sangat sangat sedih sekali ya, karena arahan dari Pak Menteri saat itu setelah terjadi itu kan pagi hari Sabtu, hari Seninnya Pak Menteri hadir, kita rapat. Jadi sehari-hari kurang lebih 10 hari kita harus menyiapkan yang penting ada nasi bungkus ya, kalau syukur ada lauknya, paling tidak ada sambal ya. Ya. Itu kita mencari dengan masyarakat sekitar yang sehat ya, bisa 2.000 bungkus, 3.000 kita kirim. Kenapa? Karena di sekitar Bantul dan sebagainya itu rumah-rumah pada hancur ya, saudara kita banyak yang meninggal, itu luar biasa itu. Ya, kemudian setelah saya ditugaskan di sana selesai, saya ditarik kembali, dan saat itu memang terdapat perubahan ya, pemisahan antara Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Buddha. Nah, saya ditugaskan sebagai Kasudit Pendidikan Tinggi. Jadi sehari-hari saya berkomunikasi, tugas saya bagaimana bisa berkolaborasi antara pendidikan tinggi, khususnya di pendidikan tinggi agama Buddha, yang saat itu jumlahnya juga masih terbatas, sekitar 13 atau 14, juga berkolaborasi dengan teman-teman kita di tempat yang lain, termasuk di Pendis dan sebagainya. Jadi kita memang harus banyak kolaborasi. Sampai tahun 2009, kemudian Pak Dirjen menugaskan saya untuk menjadi dosen. Dan sekaligus juga menjadi pembantu ketua, dan pada tahun 2011 saya diberikan amanah ya oleh rekan-rekan saya di Stafpen untuk menjadi ketua definitif ya, sampai 2015. 2016 saya selesai, kemudian di PLT kan 1 tahun kemudian ada ketua yang baru di Stafpen Sriwijaya dari UNY, tetapi beliau kelihatannya tidak betah. Beliau pulang kembali ke Jogja. Nah, kemudian saya di PLT kan lagi. Jadi ini terus menerus nih PLT sampai tahun 2020. Jadi PLT yang terpanjang mungkin ya. Ini pencapaian yang luar biasa nih Pak ya. Perjalanan karir yang sangat panjang juga. Tahun 2020 kembali, karena ini adalah satu kondisi keterbatasan SDM ya, jadi bukan karena kemauan lah ya, tapi keterbatasan SDM karena kemudian regulasi bahwa seorang ketua harus doktor. Kebetulan saya menyelesaikan S3 tahun 2018, saya diamanatkan lagi oleh Pak Menteri, kemudian jadi ketua definitif untuk periode 2020-2024 ya, yang sekarang 2020-2024. Dan ini masih lumayan lama ya Pak ya. Ya. Masa jabatannya masih cukup lama. Tadi sempat saya tangkap di awal Pak, Bapak tadi bilang di tahun 1994 sebelum masuk ke Dirjen Hindu dan Buddha, sempat sebelum di split ya Pak ya? Sebelum di split up antara Dirjen Hindu dan Dirjen Buddha, seperti itu. Tadi sempat punya riwayat mengajar sebelumnya Pak ya? Ya. Ini dulu mengajar di mana nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Saya kebetulan dari tahun 87 saya mengajar di daerah Jakarta Utara.
di Jambatan 2, Jambatan 3 di Sekolah Tridharma Budidaya. Tridharma Budidaya. Ya, dan saat itu juga saya sebagai honorer di Sekolah SMP Negeri 21 Jakarta Utara. Oke. Ya, baik Pak. Ini perbincangan sangat menarik, tapi sebelumnya saya mau menginfokan nih Pak, buat pemirsa yang ada di rumah, bahwa sebelumnya bincang pengawasan ini ada yang tampilan berbeda Pak untuk kali ini. Nah biasanya nih Pak, ini saya harusnya datang langsung nih ke lokasi Bapak nih Pak. Tapi karena memang mengingat saat ini juga lokasi kita yang sedang menjalankan amanat pemerintah, yaitu PPKM level 4. Jadi proses tapping dari bincang pengawasan kali ini adalah dengan prosesi daring seperti ini Pak, menggunakan aplikasi. Ya, sebenarnya saya tunggu loh. Iya ini Pak. Sudah ada Sebenarnya komunikasi kapan ke sini kami tunggu. Kebetulan iya, saat itu dari Mas Sofian itu sudah siap. Saya ada tugas saat itu ya. Akhirnya iya kita betul gagal, Pak. ya. Ya tapi nggak apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya sudah boleh kembali, kami dengan sangat dengan hormat mohon Mas Sofian bisa hadir ya. Sekaligus ya refreshing di Ion Mall lah. Iya siap Bapak. Ini sekalian nih Pak ya, dari Ion Mall saya langsung ke STABN Sriwijaya nih Pak. Nanti. Ya, Baik Pak, ini bincang-bincang terkait aktivitas nih Pak. Aktivitas akademika dari STABN Sriwijaya ini sendiri kan sedang 100% menjalankan daring ya Pak ya. ya. Nah, untuk aktivitas sendiri Pak, keseharian Bapak selama prosesi aktivitas akademika daring ini apa saja nih Pak kegiatan yang dilakukan Pak? Jadi kita harus selalu mengikuti regulasi yang berkembang dan berlaku. Jadi semua kita dasari bahwa kita selalu update ya, saya dengan Pak Kabak, kemudian dengan teman-teman saya para wakil ketua selalu mencari informasi yang terbaru supaya kita tidak salah langkah. Benar Pak. Sehingga update-update itu kalau ada informasi terkait perkembangan karena kondisi COVID ini, itu segera kita diskusikan. Sehingga terkait dengan aktivitas di STABN Sriwijaya, pertama saat ini begitu masuk level 4 semuanya kita dalam kerja WFH. Ya, nah, terkait bagaimana WFH itu ya tentu ini sesuatu yang memang baru kita alami ya bersama-sama ya, dan mau tidak mau ini akan mengubah paradigma, termasuk juga bagaimana proses teman-teman kami yang fungsional dosen itu. Karena dengan WFH kita kan dituntut ya agar kita tetap menghasilkan produk, artinya sebagai tanggung jawab sebagai seorang PNS. Nah, di dalam pengawasan tentu kami bekerja sama dengan dan berkomunikasi dengan Pak Kabak, AUAK, kemudian di Kasubag Umum. Jadi modelnya kalau pagi itu absensi daring, itu linknya sudah kita siapkan. Kemudian di tengah hari itu yang sering nguprak-nguprak ya teman kami Pak Kasubag Umum, Pak Sumarjo, itu harus mengirim posisi di mana yang bersangkutan masing-masing semua pegawai di mana, itu yang tercepat kita umumkan, yang terlambat kita umumkan itu. Kenapa demikian harus kita lakukan? Karena memang ini untuk antisipasi jangan sampai teman-teman kami itu pas WFH justru akan happy pariwisata dan sebagainya ya. Jadi itu akan kita cek dan itu selalu kita ingatkan. Mari kita dukung program pemerintah karena wabah COVID ini kan kita tidak tahu ya. Karena kita tidak tahu, setidaknya mari kita ya bertahan dulu lah dalam kondisi kalaupun pergi juga tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh agar kita semuanya aman. Ya, kemudian sore hari juga jam 4 itu kecuali mengisi absen yang daring lewat link, itu teman diminta juga oleh Mas Sumarjo itu untuk mengirimkan juga ya. Nah, karena ini sebagai bentuk, ya tentu kami sampaikan kepada teman-teman ya, kepada terutama ini kan ya di kalangan pemikir para dosen terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang seru ya, yang seru. Ya kita bilang bahwa ini sebagai bentuk pengawasan, mari kita dukung program kita agar COVID segera terselesaikan. Gitu. Jadi satu proses yang memang harus kita lakukan.
Dan memang teman-teman kita kan untuk laporan kerja harian itu menjadi tuntutan. Ya, Apalagi misalnya bagi para dosen yang sudah mendapatkan baik misalnya sardos maupun tukin ya, ya. itu juga harus ada. Begitu juga untuk para pegawai juga seperti itu, Mas. Ya. Ya, ini menarik sekali nih Pak, perbincangan ini mungkin jadi salah satu tusi ya Pak ya, tugas fungsi seorang ketua STABN Sriwijaya, yaitu Pak Sapardi. Ya. Pak, aktivitas lain di luar dari sivitas akademika nih Pak, mungkin yang bisa diceritakan nih Pak. Mungkin pemirsa di rumah penasaran sekali nih, pengen tahu nih Pak, aktivitas lain sebagai seorang ketua STABN apa nih Pak? Ya sebenarnya gimana ya, saya ini memang dibekali dulu dididik oleh bapak saya sejak kecil, itu harus banyak keterampilan. Dari keterampilan. Ya walaupun bapak saya dulu juga guru sebagai PNS, ya sekarang ya sudah pensiun umur 80 berapa 5 tahun ini, masih sehat, saya bersyukur. Itu mendidik saya banyak keterampilan dan saya berterima kasih sekali. Jadi terkait dengan aktivitas karena keterampilan itulah. Ya, jadi sebenarnya saya hobinya tanam menanam. Nah, tapi kalau memelihara binatang, tangan saya panas. Oh, seperti itu Pak ya? Ya jadi nggak jadi ya. Jadi karena tanam menanam, jadi kelihatannya hobi saya di sana. Tetapi pada sisi yang lain terkait dengan keterampilan, ya mungkin saya dibilang serakah ya. Tapi karena memang saya hobi sih. Ya. Jadi ya aktivitas yang lainnya saya pikir baik misalnya nukang, ya kalau pas lagi di rumah ya nukang, entahlah tukang batu, tukang apa namanya besi, ya kebetulan saya hobi ya, dan pengalaman saya dulu waktu saya masih di kampung, kebetulan dulu saya lulusan STM, STM mesin. Karena STM mesin ya Pak ya? STM mesin, sehingga ya terkait dengan besi dan sebagainya ya kelas ini sudah sangat lazim ya Pak ya, itu sudah bersahabat menjadi sahabat kita ya. Iya. Sehingga ya inilah sebenarnya yang saya pikir bahwa ketika kita punya hobi ya, termasuk juga mungkin talenta, mengapa tidak, sehingga aktivitas kantor tetap jalan sebagaimana fungsinya, tetapi juga untuk mencari keringat dengan aktivitas yang lain supaya kita sehat. Jadi aktivitas keseharian seperti itu ya. Ya. Pak, ini ada yang titip pertanyaan ini Pak, saya nih Pak. Ini kalau kita ambil konklusi tadi kan ada istilah ya Pak ya, atau ungkapan tangan panas nih kalau untuk memelihara hewan seperti ini. Nah, kalau untuk tumbuh-tumbuhan ini berarti bertangan dingin seperti itu. Apa aja yang ditanam ini bisa tumbuh ya Pak. Ini sedang hits juga nih Pak, bunga-bunga nih Pak. Hobi juga kan Pak, bunga-bunga Pak? Nah, kalau dulu saya hobi bunga, ya artinya kebetulan saya nanam, tetapi sekarang agak bergeser. Jadi ke tanaman apa nih Pak? Herbal kah atau? Kebetulan di rumah saya sedang mencoba untuk mengembangkan tanaman anggur. Tanaman anggur? Karena ternyata tanaman anggur itu tidak terlalu sulit ya. Jadi saya punya, kalau jenis tanaman anggur yang sedang saya tanam kira-kira 20 jenis adalah. Wah, ini banyak sekali nih Pak. Ini ya. Waktu-waktu saya boleh main nih Pak. Boleh, bibitnya juga ada. Kalau mau bertanam boleh. Silakan. Wah, ini sangat menarik sekali nih Pak Sapardi. Ini selain kesibukan sebagai seorang ketua STABN Sriwijaya, juga hobinya yang sangat menarik sekali, yaitu membudidayakan berbagai macam jenis anggur, varian anggur. Ini menarik sekali. Ini saya one day nih Pak, sewaktu-waktu boleh ya. Kabari saja, misalnya mau ke kantor, Pak, saya perlu bibit anggur, nanti saya bawain. Ya. Terkait kalau udah ngomongin anggur nih Pak, ini kan salah satu jenis makanan, itu buah-buahan. Nah, makanan favorit sendiri apa nih Pak, Bapak dan keluarga? Gini, saya bersyukur bahwa hingga sekarang ini sehat. Karena apa? Kalau melihat peristiwa yang di Jogja dulu, ya karena kalau bukan dari ya tentu berkah ya dari Tuhan Indonesia, mungkin saya juga dalam kondisi seperti itu ya. Ya betul Pak. Itu ada kondisi itu. Jadi ketika saya bersyukur, saya tidak mau terlalu menyulitkan orang lain, termasuk juga makan
sebenarnya sederhana. Yang penting kalau makan itu ada sayurnya pun udah bagi saya udah cukup lah. Udah cukup gitu ya Pak ya. Ya udah cukup, sehingga kalau istri misalnya masak Hmm. selalu nanya kan istri kan, Ya. gimana enak? Saya bilang enak, gitu aja. Ya, Jadi kalau enak. Kalaupun misalnya kurang garam, oh ya enak, cuma sedikit kurang garam gitu. Jadi istri juga nggak marah kan? ya betul sekali Pak. Ya, Berarti ini lebih ke makanan simple, makanan rumahan Pak ya, ya yang seperti favorit itulah. seperti itu ya. Ya. Kalau untuk hobi sendiri, hobinya apa nih Pak? Selain dari menanam, Baik. apakah ada olahraga juga yang diminati atau digeluti seperti itu Pak? Kalau kalau hobi ya karena talentanya yang tadi saya banyak di ya kegiatan-kegiatan itu, sebenarnya saya cukup senang juga dengan tenis meja dulu ya. Oh, tenis meja ya Pak ya? Dengan tenis meja ya. Ini masih aktif Pak, di kampus juga sering bermain tenis meja atau Ya seperti apa? dalam kondisi begini ini jarang dilakukan karena Jarang memang dilakukan. WFH ya. Iya Kalau betul tidak sekali. WFH di kampus itu kan tempat untuk tenis meja itu kita siapkan di aula ya. Jauh lah ya. Ramai termasuk ya bulu tangkis, bola voli, sebenarnya cukup ramai. Wah, Dan ini tidak hanya lengkap ya itu, Pak. bahwa memang begini, Mas Sofyan, Iya Pak. dari visi Taman Sriwijaya kan menjadi perguruan tinggi Buddha bercirikan kenusantaraan ya. Iya. Jadi karena kenusantaraan, saya mengajak bagaimana kepada teman-teman kita di Taman Sriwijaya, kita bangsa Indonesia kan punya budaya yang adil. Iya. Ya. Karena adiluhung, saya pikir budaya Nusantara ini harus kita amankan. Nah, bagaimana cara mengamankan? Mari coba kita pelajari dan kita terapkan. Ya, salah satunya misalnya di kampus kita ini punya gamelan, Mas. Oh, seperti itu Pak ya? Gamelan, Seni ya Pak? Ya. perunggu, pelok selendro, dan ini luar biasa sekarang sudah jadi, bahkan termasuk kita juga punya seperangkat wayang juga ya. Nah, terkait wayang kan kita perlu juga dalang ya. Tapi kalau untuk gamelan ya kalau tidak COVID itu sebenarnya setiap sore yang ramai Mas. Karena keberadaannya itu ada di hall depan yang ada di kampus, dan siapa yang bermain? Nah, pertanyaan siapa yang bermain? Iya. Kami punya tim yang namanya Jawa Turiya Banda. Jawa Turiya Banda. Turiya Banda. Ya, Jawa itu Jawa. Iya. Turiya itu alat musik. Alat musik. Ya, Banda itu harta. Banda itu harta. Oke. Ya, ini pemainnya dari kalangan mahasiswa atau tenaga pengajar nih Pak? Nah, di timnya untuk pegawai ada, pegawai gabung dengan dosen ada. Kemudian yang kita punya 2 atau 3 tim khusus mahasiswa. Oke, dan dari mahasiswa yang semester 2 kemarin, ada yang semester 4, ada semester 6. Jadi ternyata begini, bahwa gamelan itu adalah sarana untuk bisa mengembangkan persatuan dan kesatuan. Iya, benar sekali Pak. Kenapa buktinya seperti itu? Ya. Dulu kan kami pernah ada pemeriksaan, kenapa Taman Sriwijaya kok beli gamelan pada tahun 2012 ya. Ya, padahal ini kan bukan sekolah tinggi seni ya. Iya. Nah, pertanyaan itu ya saya tidak langsung jawab, tetapi saya ajak, kan waktu itu dari BPK atau dari mana gitu. BPK-nya. Saya ajak di depan salah satu gamelannya itu Saron ya. Nah, itu saya coba saya demonstrasikan bahwa gamelan itu setiap wilan itu mempunyai nilai tersendiri, value tersendiri. Tapi kalau dipukul satu dan yang lainnya ya, Cilolu, Patmonem ya, itu kalau itu tidak ada remnya, itu juga suaranya bengung. Artinya apa? Ini salah satu model pembelajaran. Jadi misalnya ketika kita berbicara, berkomunikasi, kita juga harus bisa menghargai orang yang lain. Ya. Kenapa begitu? Jadi ketika satu wilayah kita pukul, untuk mukul yang kedua wilayah ya, itu harus kita rem. Remnya dengan apa? Dengan tangan. Sehingga keterampilan itu bisa dibentuk, satu mata, yang kedua rasa. Ya, yang ketiga dari tenaga. Nah, karena apa? Yang paling susah kan kita menyatukan cipta, rasa dan karsa ya. Iya betul Pak. Ini sehingga
baru satu saja alat gamelan, dan itu belum lagi misalnya alat gamelan itu berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa besarnya. Itulah tugas yang harus kita selesaikan. Kalau gong itu ya di kempul itu kan lebar ya, jadi bisa lebar kan. Sekali, Pak. Nah, itu tugasnya memang harus kesana kemari gitu lah. Tapi kalau yang di Peking kira-kira cuma 30 cm itu panjangnya, ya tugasnya di situ. Dan apa yang menjadi tugas itu bisa menjadi pembelajaran bagi anak kita. Tolonglah fokus dengan apa yang dihadapi. Jadi kalau memang tugasnya segitu, selesaikan segitu, tugasnya yang lebar itu. Itu baru di satu gamelan. Kemudian bagaimana relasi dengan gamelan jenis yang lain. Itu juga harus sinkron. Ya, artinya bahwa nada gamelan itu akan bisa selaras jika ada sinkronisasi antara saat dipukul satu jenis gamelan, apakah saron, demung, kemudian gong, itu harus selaras. Artinya apa? Termasuk juga misalnya kita pas diskusi begini, itu bisa selaras ketika yang lain juga diberikan kesempatan dengan baik ya. Dan kapan? Jadi kebetulan anak-anak Stapan Sriwijaya ini kan berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari asli Kalimantan, teman kita dari Dayak, ada yang dari Rio, ada dari Lampung, ada dari Bali, ada yang dari Sasak, ya, dari NTT semuanya ya. Sehingga ketika bergabung, justru teman anak-anak kita yang dari daerah yang lain itu sangat komunikatif dan perhatian. Sehingga ketika bermain ya justru mereka yang bermain, dan sebenarnya tidak terlalu sulit bermain gamelan. Tidak terlalu sulit ya. Ketika hafal dengan ini kemudian itu bisa, dan memang inilah gamelan ya. Jadi itu salah satu alat sebagai bentuk untuk pembelajaran. Termasuk juga kebetulan karena berdiri kenusantaraan, saya juga sampaikan kepada para dosen, teman-teman yang lain, mari kita jaga yang lain. Misalnya tari Gening Sriwijaya. Kami pun punya tim tari Gening Sriwijaya gitu ya. Dan gening yang lain, bahkan termasuk angklung yang saat itu kita beli dari Bandung ya. Itu juga kebetulan Stapan Sriwijaya kan tidak, mahasiswanya tidak hanya yang beragama Buddha loh Mas. Karena ada prodi-prodi yang lain yang memang umum ya. Kalau yang agama Buddha kan prodinya kepenyuluhan sama pendidikan. Nah, prodi yang lain ada bisnis manajemen, ada ilmu komunikasi, ada pendidikan psikologi, dan sekarang ini kita sedang mengusulkan, mudah-mudahan Pak Dirjen nanti memberikan dukungan, ada prodi PGSD dan program studi nanti magister pendidikan. Nah, untuk prodi yang umum, pengembangan berikutnya ya Pak. Ya, untuk prodi yang umum sekarang kita sudah mahasiswa kita ini yang Muslim, kemudian yang Kristen ada, dan kebetulan yang Kristen itu karena mereka bisa memang senang menyanyi ya, dan memang di gereja mereka menyanyi, dan kebetulan bisa angklung, itu kita mintakan untuk menjadi pelatih angklungnya, dan ini jalan juga. Wah, gitu. Ini sangat menarik sekali, ini moderat sekali Pak ya. Sejalan dengan visi misi dari Menteri Agama kita yaitu Pak Fadil Yakut terkait dengan moderasi beragama. Nah, terkait dengan itu Mas, jadi sebenarnya Sriwijaya itu bisa menjadi miniatur di dalam NKRI ya. Kenapa? Saya ingin sampaikan, teman-teman saya yang dosen itu yang beragama Islam ada berapa ya? Yang beragama Islam ya, kemudian yang Kristen yang beragama Islam 5, ada Kristen, tadi ada 2, kemudian yang Hindu 1, selebihnya yang Buddha. Itu di fungsional dosen. Kemudian yang di pegawai tenaga pendidikan itu yang ada Buddha dengan Islam. Yang Islam ada 3, ada 3. Ya, jadi karena itu saya mintakan juga kepada teman-teman, kita bersyukur kita bisa bersama-sama turut ya berperan serta walaupun kecil ya di dalam membangun pendidikan bagi kemajuan. Jadi Stapan Sriwijaya yang kita harapkan karena kenusantaraan itulah, dan kita harus selalu mencari. Bahkan yang lain misalnya teman kami, dosen kami juga ada yang menjadi dosen untuk melatih di UKM, terutama ini batik.
Apa Pak? Batik, batik, Batik. iya, Ya. membatik, melatih anak membatik di kampus. Ya, jadi memang judulnya Sekolah Tinggi Agama Buddha ya. Ada batik, ada seni kan itu ya. Iya, Dan ini betul sebenarnya sekali, kan Pak. tuntutan saat ini ya, bahwa kita harus punya talenta yang banyak, sehingga kami berharap lulusan-lulusan yang ada di Stapen Sriwijaya dari berbagai program studi, nanti kalau sudah lulus dia punya, sebenarnya ada tiga hal yang penting. Pertama Apa dari nih, Pak? pengetahuan, knowledge. Knowledge. Ya, yang kedua karakter. Karakter. Nah, karakter harus karakter bagus. Kenapa kita harus menghargai orang lain ya? Yang ketiga keterampilan, life skill. Karena keterampilan itu untuk hidupnya. Betul sekali. Sehingga kami berharap lulusan ke depan nanti tidak menjadi pengangguran dan menjadi beban pemerintah. Ini sangat menarik perbincangan ini Pak. Sekaligus tadi secara tidak langsung sudah menjawab pertanyaan saya. Ini sebenarnya ada pertanyaan saya terkait penjelasan atau penjabaran lebih rinci mengenai profil STABN Sriwijaya. Tapi secara tidak langsung sudah terjawab nih Pak, bahwa bernuansa Nusantara seperti itu. Bercirikan kenusantaraan seperti itu. Nah, ini sudah menjawab sekali. STABN itu ternyata STABN Sriwijaya ini tidak hanya prodi-prodi tentang ilmu keagamaan Buddha saja, tapi ada prodi-prodi umum juga ya Pak, seperti itu. Dan ini banyak sekali lintas kepercayaan dalam sini. Tidak hanya Buddha, tapi ada Islam di dalamnya, ada Kristen juga, ada Hindu, dan sebagainya. Seperti itu. Ini sangat menarik sekali. Nah, ini secara tidak langsung, pemirsa di rumah juga sudah mulai mengetahui lebih jauh nih Pak, profil dari STABN Sriwijaya nih Pak. Nah, terkait itu tadi, ada 3 konklusi yang bisa kita dapatkan bahwa lulusan dari STABN Sriwijaya ini nanti bisa memiliki knowledge, memiliki karakter yang kuat, dan keterampilan seperti itu. Nah, terkait itu Pak, ada program-program unggulan apa saja nih Pak yang disediakan STABN Sriwijaya nih Pak untuk bisa memperkenalkan lagi prestasi dari STABN Sriwijaya nih Pak? Program unggulan sebenarnya pertama kita ingin memberikan pelayanan sehingga mahasiswa kita ini puas. Dalam arti mahasiswa mendapatkan manfaat yang besar. Kalau manfaat yang besar itu kita lakukan dan mereka peroleh, saya yakin dengan sendirinya ini akan memberikan informasi kepada masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi keterbukaan informasi publik, kemudian berkembangnya revolusi industri 4.0, 5.0, kita itu tidak bisa diam sendirian. Kita harus berkolaborasi. Nah, berkolaborasi kita bangun kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kami juga sudah bekerja sama MOU dengan UIN Malang. Untuk apa nih Pak? MOU untuk MOU itu kita dulu sampaikan kepada Pak Rektor, yang sekarang udah ganti, yang lalu tuh, sekarang kan baru ganti yang Malang kan, sebelum itu. Nah, sebenarnya terkait dengan pengembangan Tridharma. Jadi pengembangan Tridharma termasuk juga karena kondisi SDM di perguruan tinggi agama Buddha untuk guru besar dan lainnya masih kurang, jadi untuk penilaian BKD juga. Jadi penilaian BKD itu juga kerjasama. Kemudian juga kita menyiapkan lintas webinar lintas negara ya. Artinya di Sriwijaya itu dibangun SICC ya, Sriwijaya Academic Konferensi Kampus. Ya, artinya bahwa kita sedang mencoba membuat sebuah jejaring internasional ya, nasional dan internasional. Sehingga kemarin beberapa waktu ya mungkin seminggu yang lalu kami bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang baru diresmikan oleh Pak Presiden ya. Saya bicarakan dengan Prof. Fatah Sulaiman. Kemudian beliau menyarankan untuk bisa kita lakukan dengan kerjasama luar negeri. Kemarin kita terhubung dengan yang dari Prof. Galele dari Sri Lanka. Sri Lanka, Sri Lanka. Dan ini
dengan kemarin kita webinar, saya meminta mohon dukungan bagaimana untuk pengembangan pendidikan di Sriwijaya agar Prof. Galele siap untuk membackup, termasuk Prof. Fatah Sulaiman, bagaimana pengembangan program studi di Sriwijaya, beliau support sekali ya, jadi sangat support, sehingga ya kita bangun juga kerjasama, tidak hanya di satu hal pendidikan, tapi juga nanti kita akan mungkin kerjasama di bidang penelitian, kemudian di pengembangan pengabdian kepada masyarakat dan pertukaran mahasiswa mungkin ya Pak? Ya, baik dosen maupun mahasiswa. Termasuk pertukaran mahasiswa juga ya. Cuma kita memang sekarang ini masih punya kesulitan ya Mas ya. Kesulitannya sebenarnya ya karena kondisional sedang wabah COVID ini, tapi dari sisi operasional keseharian kami selalu ikat pinggang gitu. Ini ya, dari konkretnya seperti apa nih Pak? Ya, dari sisi anggaran kami ini belum bisa mendapatkan sesuai porsi yang kami harapkan dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Kenapa? Misalnya ada kewajiban bagi dosen dalam melakukan penelitian ya, dan itu kan menjadi satu kewajiban yang harus disiapkan. Kenapa? Untuk menuju akreditasi, untuk menuju bagaimana berkembangnya dari penilaian PAK untuk dosen, itu kan ada penilaian berapa anggaran yang telah diperoleh dari situ. Dan ini karena kondisional itu, ya tentu kami belum bisa, termasuk pengabdian. Sehingga apapun yang kami sudah rancang, termasuk bagaimana ingin meningkatkan nilai kualitas di dalam akreditasi Band D untuk menuju akreditasi A atau unggul, nah kami masih terkendala. Karena itu kemarin kami juga kebetulan Senin yang lalu kami berkomunikasi dan diskusi dengan staf khusus Presiden ya, bidang komunikasi Bang Fajrul Rahman. Ya, kami bincang-bincang juga, ya mohon kiranya nanti tentunya karena kita ingin ada unggulan, jadi ada perubahan bentuk dari staf Sriwijaya menjadi institut gitu. Seperti itu. Nah, sebenarnya program ini sudah kita coba lakukan karena sesuai dengan kewenangannya kami menyiapkan proposal maupun yang lain, bahkan kami sudah lakukan. Kami sowan dengan Pak Bupati Tangerang, dan Pak Bupati Tangerang itu respek sekali memberikan rekomendasi juga bahwa ketika kami sampaikan bahwa pendidikan di Stasiun Sriwijaya itu kita harapkan bisa bermanfaat juga bagi masyarakat sekitarnya, maka program-program studi baru yang non agama itu kan menjadi manfaat, bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian rekomendasi dari Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha, ya ketua umumnya sudah memberikan rekomendasi. Kemudian ketua umum Persatuan Umat Buddha Parma Budi juga memberikan rekomendasi. Kemudian dari Forum Umat Beragama di Banten juga sudah memberikan rekomendasi. Namun masih terkendala. Terkendalanya itulah yang harus dicari afirmasinya ya. Afirmasinya ya Pak ya. Afirmasinya. Jadi kalau dipersentasekan ini program-program atau proyek yang sudah dicanangkan ini tingkat keberhasilan itu sudah berapa persen nih Pak? Sembari menunggu afirmasi tersebut. Kalau khusus untuk yang perubahan bentuk, ini ketika Pak Dirjen juga tentu menyampaikan kepada Pak Menteri maupun Pak Sekretaris Jenderal ya, tentunya kami juga berkomunikasi dengan teman-teman kami di lembaga keagamaan agar bisa mensupport, karena ini akan memberikan satu wadah. Kenapa begitu? Begini, jadi kebetulan saya juga menjadi anggota di tim Forum Rektor PTKN ya. Iya. Kan ada Forum Rektor PTKN. Nah, yang kita harapkan ketika bisa berubah menjadi institut, itu tentu kita akan mengembangkan fakultas-fakultas yang lainnya. Dan ini juga sedang diusulkan oleh Forum Rektor, ya, karena Prof. Babun, kemudian Prof. Mudofir dari Jember, Prof. Mudofir dari Solo,
itu sedang membicarakan dan mengusulkan kepada Pak, tentunya saya yakin dilakukan kepada Pak Menteri, agar Pak Menteri juga bicarakan dengan Pak Menteri Pendidikan, ya, agar perguruan tinggi yang ada di Kementerian Agama itu bisa membuka program-program studi umum, ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Kami diskusikan bersama di forum itu, bahwa untuk membangun pendidikan bangsa Indonesia tidak hanya pada satu lini saja seperti Kemendikbud saja, ya, tetapi Kementerian Agama sudah memberikan andil yang luar biasa, sebenarnya kan begitu ya. Iya. Sehingga ketika nanti Pak Menteri Pendidikan itu memberikan lampu hijau, sebenarnya ini adalah potensi yang sedang kita siapkan gitu, dengan benar sekali, mengalih status, kita menyiapkan fakultas, sehingga bersama-sama membangun pendidikan untuk anak bangsa kita ini. Ya, baik. Ini perbincangan sangat menarik, Pak. Ini mengingat durasi kita sudah sedikit melampaui. Ini perbincangan sangat menarik sekali nih, berbicara tentang terkait pendidikan di bawah lingkungan Kementerian Agama, khususnya seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya nanti seluruh sekolah tinggi keagamaan ini bisa nanti membuka program-program umum juga, Pak, ya, seperti itu, fakultas-fakultas umum. Harapan ke depannya seperti itu kurang lebih. Baik, Pak, ini pertanyaan terkait di luar dari konteks kita seperti itu, Pak. Ini program RB, Pak, reformasi birokrasi dan juga pencegahan KKN. Nah, apakah sudah berjalan optimal nih, Pak, di lingkungan STABN Sriwijaya nih, Pak? Oh ya, kami sampaikan ya, Mas Sofyan. Jadi memang STABN Sriwijaya itu ditunjuk sebagai pilot project ya. Yang dulu untuk RB dan ZI ya, oleh Direktorat Jenderal. Sehingga ditunjuk maupun tidak ditunjuk itu kan menjadi kewajiban kita ya. Jadi apa yang sudah kita coba lakukan, yang pertama kita mencoba mengadakan mengikuti untuk perubahan manajemen perubahan. Di mana seluruh jajaran STABN Sriwijaya itu harus bisa membangun zona integritas. Ya. Karena kami sudah sampaikan kepada Pak Dirjen, jangan sampai STABN Sriwijaya menjadi beban Direktorat Jenderal Bimas Buddha. Ya tentu kita tidak ingin pengalaman-pengalaman yang masa lalu ya, Mas Sofyan sudah tahu kan ya. Nah, kita tidak ingin lakukan di STABN Sriwijaya, malu lah ya, dalam arti bahwa ini dunia pendidikan menjadi contoh yang terbaik. Harapan kami begitu ya. Sehingga kita berharap ada perubahan pola pikir bahwa sudahlah ya, kita bersyukur sehat, sudah bersyukur ya dengan yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita, gaji dan sebagainya, harus kita syukuri ya. Dengan syukur itu saya yakin menjadi berkah. Kemudian yang kedua yaitu kita siapkan penataan teknologi informasi ya. Karena memang kita mencoba membuat grand design. Tapi grand design itu kan bisa kita peroleh, bisa kita laksanakan secara bertahap ya. Jadi kita lakukan itu sehingga pelayanan administrasi baik kepada dosen, pegawai, mahasiswa maupun juga di bidang-bidang yang lain termasuk di keuangan dan sebagainya itu bisa kita laksanakan dengan baik. Karena kita berhubungan dengan KPPN dan sebagainya, itu boleh mau tidak mau kita harus update terus setiap hari, baik Sabtu, Minggu, juga tetap ada SMS masuk, kita kolaborasi. Berarti ini transparansinya sangat baik ya, Pak ya? Nah, begini, kalau kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Menteri, tentu saya ingin semua itu menjadi, zamannya kan zaman plastik ya sekarang ya. Kalau zaman plastik ya sudah lah, ngapain kita pusing-pusing, sudah semakin banyak yang tahu kan semakin bagus sebenarnya, semakin tidak bermasalah kan. Nah, harapan kami begitu ya. Kemudian di dalam penataan sistem manajemen tentu kami juga dalam misalnya sekarang ini kita sudah siapkan untuk persiapan penggantian ketua ya kita lakukan, kita umumkan semuanya. Jadi jangan siapa yang mau mendaftar ini kemudian nanti kita seleksi dan sebagainya ya. Kemudian juga terkait dengan penguatan akuntabilitas. Nah, kita dalam membuat misalnya rencana induk pengembangan, tentu kita maupun rencana tahunan kita libatkan pegawai-pegawai ya, mulai dari pimpinan,
kemudian juga pegawai, sehingga nanti menjadi satu kesatuan ya. Ya, kemudian saya tentu tidak intinya mencoba untuk melakukan komunikasi ya dengan teman-teman di semua leading itu sebagai bentuk pengawasan. Jadi kalau ada kendala-kendala itu coba segera dikomunikasikan. Jangan sampai ada kendala, pimpinan tidak tahu, nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kemudian di dalam penguatan akuntabilitas kinerja ya, kinerja itu tentu ya selama ini saya bersyukur bahwa teman-teman di Stasiun Sriwijaya menurut saya on the track ya, on the track walaupun sekarang dengan daring dengan apa semuanya pekerjaan itu aman, artinya terlaksana dengan lancar ya. Kemudian di dalam penguatan pengawasan, karena ini juga menjadi satu hal yang penting ya. Jadi kami juga didukung teman-teman dari Inspektorat Jenderal ya. Banyak teman-teman dari Inspektorat Jenderal yang sudah kestaben dan dapal dengan kita ya. Mari ya, karena memang ini kita kan satu atap. Sehingga apa yang disampaikan oleh teman-teman, tentu kalau memang kekurangan yang kita miliki kita harus segera perbaiki. Jadi kita sudah menetapkan tim unit pengendali gratifikasi. Seperti kemarin dari Pak Irjen kan dengan KPK ya. Dengan KPK sudah, dan kita sudah punya tim. Kemudian kita ada SPI ya. Jadi SPI yang kita lakukan, tapi memang belum bisa berjalan seperti adanya ya. Kenapa? Karena dari struktur, dari SDM-nya kita juga masih kurang ya. Tetapi tetap kita sudah minta bagaimana di SPI itu berperan. Kemudian di setiap tempat, beberapa tempat kita siapkan kotak untuk kalau ada aduan-aduan atau kecuali aduan mungkin permintaan yang keinginan yang minta disampaikan. Misalnya mahasiswa ya baik-baik boleh juga, tidak apa-apa. Kemudian kita coba bagaimana kita meningkatkan kualitas di dalam pelayanan publik ya. Jadi sebagaimana regulasi yang ada, kita sekarang sudah menyiapkan dari Sarpras untuk pelayanan terpadu dalam satu pintu ya, PTSP ya. PTSP. Dan ini kita sudah mulai kita laksanakan ya, tentunya ini dimonitor dari awal oleh di Kabak Awakah ya. Kemudian kita berusaha mencoba memberikan pelayanan yang cepat ya. Nah, inilah yang sekarang kita juga harus pintar-pintar ya. Karena zaman teknologi kan kita tidak bisa serta-merta harus ketemu baru terselesaikan ya. Ya, benar sekali. Apalagi tatap persuratan. Nah, kami membuat komitmen dengan teman-teman terutama di Subak Umum ya, Kabak Awakah. Selama itu kita diberikan informasi, saya baca oke, karena itu kita sedang WFH dan itu dibutuhkan mendesak, tentu silahkan ditindaklanjuti. Kami berikan izin untuk misalnya sekian tanda tangan, tapi tolong file arsipnya siapkan, nanti saya tanda tangan. Mau tidak mau harus kita lakukan seperti itu. Ini luar biasa sekali nih Bapak. Ini sangat sistematis dan terstruktur sekali. Luar biasa. Ini mungkin bisa jadi percontohan juga untuk PTKN ataupun perguruan tinggi tidak hanya di lingkungan Kementerian Agama saja. Ini mungkin ini karena nanti bisa ditonton juga nih Pak seluruh pemirsa se-Indonesia nih Pak. Kami mencoba mengikuti regulasi yang ada ya, walaupun dengan kondisi keadaan yang ada. Karena ini ya, pada satu sisi setidaknya ya kita ini di internal kita beres lah. Kalau di internal kita beres, keluar pasti beres. Perlu dipertahankan ini Pak, bahkan ditingkatkan seperti itu. Baik Pak, ini terkait ujaran kebencian saat ini Pak, ujaran kebencian, hoax dan sebagainya bakal yang nantinya ini memicu perpecahan di NKRI seperti itu Pak. Apa tanggapan Bapak terkait ini Pak, khususnya untuk mencanangkan hal-hal yang penting agar tidak termakan hoax di lingkungan STABN Sriwijaya sendiri, apa nih Pak? Ya, jadi memang kita kan punya WA group ya. WA group itu kan di internal Sriwijaya ada ASN, ada WA group dosen, ada WA group prodi,
Tentunya yang secara menyeluruh ASN maupun yang besar-besar menjadi dosen. Yeah. Kami juga meminta kepada rekan-rekan kami ya, coba kalau ada informasi melalui media diteliti dulu. Jangan sampai menjebak kita. Karena kita sebagai pegawai negeri itu kan punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Kalau memang itu tidak baik, nggak usah di-share. Ya. Ya, kalau memang itu baik, bermanfaat, silakan di-share. Dan teman-teman kami para dosen itu misalnya dapat informasi di mana ada webinar untuk pengembangan penelitian itu kemudian di-share ke grup dosen ya. Dengan Kemudian kata lain berarti ini proses filter informasinya sudah sangat berjalan ya Pak ya? Selama ini kami tidak mengalami kendala ya. Kalaupun terkadang ada guyonan apa semuanya, paling-paling saya menulis ya sebaiknya dikurangi, jangan begitu. Iya. Ya. Dan baik Pak, ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini saat ini kita sedang menjalankan PPKM level 4. Terkait hal itu berarti kasus COVID-19 di Indonesia ini masih sangat-sangat menjadi perhatian khusus seperti itu Pak. Ya. Untuk di lingkungan STABN sendiri Pak, bagaimana nih Pak kiat Bapak untuk terus mengingatkan tenaga pekerja bahkan mahasiswa untuk bisa terus mendukung program-program pemerintah terkait pencegahan atau penyelesaian kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, Pak? Baik, ya. Pertama karena kita punya grup WA, saya tentunya tidak rutin, tetapi setidaknya 2 minggu sekali saya mengingatkan, mari kita bersyukur kita kondisi sehat. Ya. Karena kondisi sehat, mari kita jangan lupa ikuti prokes dengan baik. Ya, itu harus ya. Yang berikutnya tentu untuk kondisi di Staben kami minta juga kepada Pak Kapak dan ini ditindaklanjuti ya secara kontinu. Jadi semua ruangan dan sebagainya itu semprot disinfektan itu secara berkala ya, baik yang di asrama dan sebagainya. Itu di asrama mahasiswa laki maupun putri ya. Kemudian terkait kalau ada teman-teman kami yang sakit, kami meminta dengan tegas, tolong informasikan kalau di dalam keluarga rekan-rekan ada yang sakit, apalagi ada yang terkena COVID. Dan itu penting banget. Kenapa? Bagi teman-teman kami yang ada terkena sakit, dan itu ada misalnya terkena COVID, itu minta dengan sangat untuk isoman. Isoman ya Pak? Isoman, tidak usah ke kantor. Ya. Ini mendapatkan perizinan khusus berarti seperti itu Pak dari pihak kampus. Iya, jadi memang kami mintakan. Kenapa? Karena dengan berada di rumah setidaknya untuk menjaga dirinya sendiri itu kan lebih mudah. Dan tidak menularkan kepada yang lain. Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu teman-teman kami juga cukup banyak juga ya, karena memang kebetulan ada istrinya yang kerja di rumah sakit, ya ternyata istrinya yang kena, ya ada kerja di perusahaan, istrinya yang kena, ada yang kerja teman yang kena. Tetapi ya alhamdulillah lah, terima kasih ya, kita bersyukur semuanya saat ini yang sudah kena sehat-sehat. Ya. Itu untuk para pegawai dan dosen. Begitu juga karena ada sebagian anak-anak kami di asrama, ya kami minta kepada WK3 bidang kemahasiswaan itu untuk selalu monitor. Jadi kalau ada yang sakit, misalnya sakit ya dan masih ada di asrama, itu segera kita tindak lanjuti. Termasuk kalau ada yang pulang, kemarin kan ingin pulang ke Kalimantan, 4 orang itu ingin pulang ke Kalimantan, begitu swab ternyata yang satu diindikasikan positif, ya kami minta segera mandiri, yang lainnya bergeser. Dan kita support dengan yang lain-lain. Jadi bagaimana penanganan COVID yang bisa kita lakukan, tentunya ini secara internal ya. Secara internal ya mudah-mudahan ini tidak masalah. Secara eksternal termasuk dalam keluarga, tentu saya berharap rekan-rekan kami itu bisa mengatur dirinya di dalam keluarga besarnya. Gitu. Mudah-mudahan kita tidak. Menarik sekali Bapak. Ini perbincangan yang sangat-sangat menarik sekali dan ini bisa jadi percontohan juga nih Pak untuk proses
salah satu kiat khusus untuk mendukung program pemerintah ya Pak, khususnya di lingkungan satuan kerja kita masing-masing seperti itu Pak. Baik Pak, ini pertanyaan saya sudah hampir habis, tapi sekaligus ada pertanyaan terakhir, sekaligus menjadi closing statement Bapak nih Pak, untuk menjaga keutuhan NKRI Pak. Ini apa nih Pak, pesan dan pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk seluruh elemen masyarakat di Indonesia nih Pak? Sebenarnya banyak para sesepuh yang sudah memberikan pesan ya sebenarnya ya. Iya. Tapi saya ingin mencoba dari cara berpikir saya pribadi yang kita coba kembangkan dengan teman-teman. Bahwa sebenarnya kita hidup ini kan dalam satu spesies sekarang ini ya. Ya, kalau dulu banyak spesies tapi ada kehancuran dunia satu spesies. Kita hidup di bumi yang sama. Ya, di dalam satu bumi. Ya, mungkin berbeda negara sebagainya, tapi atau berbeda pulau, tapi di Indonesia kan berbeda pulau. Kemudian sebagai manusia yang posisi kita adalah sudah dilahirkan ya menjadi manusia karena tentu berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita sebenarnya memiliki kebutuhan fisikal yang sama, Mas. Kebutuhan fisikal yang sama apa? Sandang, pangan, papan. Ya, mungkin termasuk pendidikan. Itu kita punya kebutuhan yang sama. Siapapun orang juga ingin seperti itu. Juga secara mental kita memiliki keinginan yang sama. Ya, kita ingin hidup bahagia. Ya, siapapun juga nggak ingin orang hidup menderita, termasuk sakit kena COVID nggak ingin ya. Ya. Jadi karena kita hidup dalam satu spesies di bumi yang sama, memiliki keinginan yang sama, baik fisik maupun mental, maka tentunya kalau kita berpikir logis, kita itu tidak wajar jika kita saling bermusuhan. Ya, tidak wajar. Ya, apalagi saling membenci, saling caci maki seperti hoax sekarang ini ya, itu kita tidak wajar. Apalagi saling membunuh. Ya, saya percaya ya bahwa munculnya kebencian, keserakan itu memang ya menjadi momok yang ada di tentunya sebagian warga bangsa Indonesia. Tentu yang paling tidak itu diiringi dengan ada ketidakpuasan, kemudian yang lain-lain. Karena itu saya berharap mari pemirsa di YouTube dan dimanapun berada, ya kita bersyukur hidup di negara Indonesia dengan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasarnya yang bisa kita hidup damai dan sejahtera. Tentu kita harapkan keberlangsungan bangsa dan negara menjadi satu keutuhan yang tidak tetap harus kita jaga dengan baik. Karena saya mendengar masukan dari Pak Presiden ketika kita rakor bersama seluruh rektor perguruan tinggi di Indonesia di Nusa Dua ya. Beliau mendapatkan masukan Pak Presiden itu kalau nggak salah dari Presiden Afghanistan ya, Pak Pakistan ya. Ya, di mana di sana itu hanya ada 7 suku bangsa, itu pun porak-poranda hancur. Ya, tolong jaga Indonesia dengan Pancasilanya, dengan berapa ribu pulau ya, dengan bahasa lebih dari 700 ya, termasuk suku bangsanya. Itu bisa bersatu padu, itu luar biasa. Tentu kita harus bersyukur ya sehingga kita bisa nyaman. Terkait dengan sekarang dalam keadaan kondisi wabah itu pasti tidak kita inginkan, dan ini bukan salah siapapun karena memang kondisi wabah harus kita tangani bersama. Jadi sebaiknya memang tidak perlu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi paling tidak mari kita menjaga diri kita mulai dari pikiran kita yang baik, nanti ucapan kita yang baik, kemudian juga dari tindakan perilaku kita yang baik. Saya pikir ini yang harus atau yang bisa kita lakukan minimal dari dalam diri sendiri. Kalau diri sendiri, keluarga nanti menjadi baik, keluarga menjadi baik, nanti bangsa menjadi baik. Saya kira begitu, Mas. Ya, terima kasih Pak Sapardi. Ini pesan yang sangat menarik sekali untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Intinya adalah kita perlu menahan diri sendiri, pribadi masing-masing, untuk bisa menjaga kesatuan dan persatuan NKRI, seperti itu Pak.
untuk terus mencanangkan Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Iya, iya. Bahwa kita berbeda-beda namun tetap satu jua. Apapun itu, hindarilah permusuhan, seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih sekali Pak. Ini perbincangan sangat menarik. Saya mengucapkan terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan di lain kesempatan, nanti setelah PPKM selesai, saya bisa berkunjung langsung ke Ya, saya Estaben tunggu. Saya berterima kasih Sriwijaya Pak. Seperti Sofian itu. ya. Kita bisa Iya, bincang-bincang walaupun lewat virtual ya. Kami iya benar berharap sekali lah Bapak. ya Ini kawan-kawan, rekan-rekan yang dari Inspektorat Jenderal, tidak apa-apa sekalian ke Ion Mall, ke AIS siap ya. Bapak. Kami Ini ya, berseberangan pagar saja sebenarnya. Nanti ya. mampir ke Staben ya. Baik Bapak, ini anggurnya mohon dijaga ya Pak. Ya, silakan nanti Seperti itu. ingatkan lagi saya ya. Ya, siap Bapak. Baik, terima kasih Pak Sapardi sebagai narasumber kita hari ini di Bincang Pengawasan. Dan jangan lupa pemirsa, ini tayangan ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk terus menyaksikan tayangan Bincang Pengawasan yang hadir setiap hari Selasa dan Jumat, yang tayang di YouTube channel kami, Itjen Kemenang. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga men-share ini untuk bisa menambah informasi ke seluruh teman-teman yang berada di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya Sofian Ali beserta tim dari Bincang Pengawasan TU Humas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, Om Swastiastu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.